Halo guys, salam, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Mari Berkebun Saham ya. Jadi dalam kali ini kita membahas tentang MOS dengan memakai aplikasi MOS menggunakan perangkat HP. Baik, langsung saja kita mulai. Kita klik di HP kita yaitu MOS yang sudah terinstall seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, tentu kita mau login dulu. Jadi untuk kita login bisa langsung kita klik yang paling bawah juga seperti ini, boleh. Yaitu klik order. Salah satu di situ diklik boleh muncul seperti ini MOS login. Baru kita masukkan password kita. Kita buat dulu password standar ya. Oke, setelah itu kita enter, baru masuk login. Oke, login pada password invalid use or ID. Ya, kita ulangi. Enter. Ya, masuk ya. Oke. Jadi langsung saja kalau kita mau melihat misalnya pergerakan harga itu bisa di chart. Ya, klik paling bawah yang di tengah ini chart. Misalnya yang di atas agro ya. Nah, kita lihat pergerakan agro. Kalau misalnya dia ini ada di sudut di sebelah kiri atas di bawah harga ini, di bawah quote ada D ya. D ini adalah melihat candle-candle ini. Candle daily. Jadi satu tiang ini, satu stick ini, satu warna ini ada namanya D daily. Berarti satu hari. Kalau kita klik W itu satu minggu weekly. Kita klik M, satu ini sama dengan satu bulan yaitu monthly. Kita klik M, maka kita bisa lihat time frame di waktu berapa, misalnya 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan semuanya. Contoh, kita buat kalau kita biasa trading short time. Kita lihat aja yang di 5 per 5 menit satu candle ini. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan harga agro tadi sudah bergerak di sini ya. 2090 ini high-nya ya, 2090, harga open 2080, harga terendah di sini 2070 ya. Nah, kalau di sini kita lihat lagi, geser ke sini, harga open tadi 2050 di sini, harga high 2080, harga low 2050. Jadi terendah saat ini yaitu ini Rp2.050 per satu lembar saham agro. Nah, jadi kalau kita misalnya nih mau ganti emiten. Nah, lihat yang paling atas itu ada lambang search ya. Klik. Nah, masukkan di sini yang ada searching stock kode or name. Masukkan kode emiten yang kita mau lihat, misalnya BCA ya, BCA. Baru kita klik. Nah, harga BCA saat ini 7.550, 525 ya. Nah, fluktuatif dia ya. Nah, kalau kita misalnya mau order nanti kalau turun dia di 7.450 saya mau beli. Nah, contohnya nih ya. Kita klik buy. Nah, masukkan dulu PIN kita ya. Oke, kita masukkan dulu PIN kita. Oke kan. Baru buy di sini. Nah, di sini
ada sell, ada buy ya. Ini perlu dilihat. Untuk transaksi sell, klik sell, jangan salah ya. Untuk transaksi buy, klik buy. Nah, di sini ada reguler, pasar reguler ya. Di sini ada pasar cash. Nah, di sini ada daily, ada session. Jadi kalau kita klik sesi ini nanti sesi 1 ya jam 9 sampai 11.30 nanti, maka orderan kita kalau belum menyentuh maka otomatis ditarik ya. Nah, kalau daily sampai habis hari ini, kalau tidak kena orderan kita baru ditarik. Nah, kita pilih reguler ya, pasar reguler BCA. Kita pilih daily aja. Jadi kalau hari ini menyentuh harga di 7.450, maka kita akan mendapat orderannya. Nah, di sini kan ada price. Nah, price ini di harga berapa? Ini harga tertinggi hari ini yang bisa menyentuh di harga atau arahnya automatic rejection atas ya di 8.900, auto rejection bawah 6.975. Jadi kita tadi mau order di 7.450. Ini ya. Oh, ini harga penutupan kemarin ya. 7.450. Oke. Saya mau 7.425 aja deh contohnya, klik. Nah, ini sudah terorder ya. Nah, mau berapa lot? Misalnya 10 lot. Klik 10 lot. Oke. Baru kita klik buy ya. Nah, di sini dikatakan konfirmasi ya. Nah, order tipenya belanja buy ya. Stok di BCA ya. Stok listnya. Price-nya di harga 7.425. Quantity lot-nya 10 lot, ya kan? Nah, totalnya belum dibuat di sini. Nah, dikatakan apakah kita mau beli? Oke. Sorry, saya suspend buy karena kebetulan saya ada utang T+4 di Mandiri Sekuritas, jadi saya tidak bisa bertransaksi saat ini. Jadi para investor muda, kalau ada menyangkut utang piutang yang ditransaksikan di sekuritas sampai T+4, maka kita tidak bisa melakukan order buy. Namun order sell kapan saja bisa dalam jam buka saham ya. Oke. Nah, itulah cara untuk kita mengorder tadi. Nah, selanjutnya kita mau melihat pasar nih ya. Atau mau lihat orderan kita tadi dulu ya. Kita mulai order tadi. Paling sudut sebelah kanan atas itu ada garis 3, itu boleh diklik. Nah, setelah klik akan muncul seperti ini ya. Nah, kita lihat di dalam stok ini. Kita tadi mau melihat order, berarti order list. Yaitu ada di bagian baris kedua di tengah ya. Order list, klik. Nah, jadi di semua akan tertulis nanti semua orderan kita. Oke. Nah, kalau kita kembali, kita lihat mau melihat misalnya orderan kita yang sudah terjual atau yang sudah terjadi atau yang buy tadi, pokoknya yang sudah terjadi. Nah, di trade list, klik trade list. Nah, ini dia trade list. Nanti akan muncul di sini apa yang sudah terjadi transaksi kita dalam satu hari ini. Nah, kalau kita misalnya mau melihat juga ke belakang 1 minggu yang sudah terjadi, klik di sini a week. 1 bulan yang sudah terjadi, a month. 3 bulan yang sudah terjadi, 3 month ya. 1 tahun yang sudah terjadi, a year. Oke? Nah, itulah cara untuk melihatnya. Nah, ini sudah terjadi dan ya. Kita kembali, misal kan kita mau bertransaksi nih, kita mau melihat pergerakan pasar. Kita lihat di running trade.
Nah, klik running trade. Kita ulangi supaya paham. Ya, itu di bagian tengah, ya, baris kedua paling kanan. Baris pertama paling kanan ada running trade, klik. Nah, ini dia. Jadi inilah pasar yang sedang terjadi saat ini. Oke? Nah, kalau mau kita mengamati. Nah, kalau kita misalnya mau melihat yang lain, kita klik dulu. Contohnya apa nih? Ya, kita mau lihat watchlist, ya. Nah, kita lihat watchlist, enter. Klik. Nah, inilah harga-harga yang sedang berjalan, ya. Nah, kita lihat di sini ada presentasinya juga ya di watchlist ini. Misalnya ya Astra Agro ini atau kode emiten AALI ya. Dia mengalami penurunan 0,9592% atau Rp100 ya. Dan semuanya. Jadi ini semua bisa kita melihatnya. Oke. Nah, dan kita bisa buat juga grouping ya. Nah, bisa kita buat nanti grup-grupnya kalau kita mau membuatnya. Oke, kita kembali untuk melihat selanjutnya. Misalnya kita mau melihat daripada quote. Oke. Di quote ini kita bisa langsung melakukan transaksi buy dan sell. Ya, buy dan sell otomatis. Jadi nggak perlu lagi dengan prosedur misalnya yang tadi. Nah, di sini juga kita mungkin bagi para investor muda yang sibuk, ya, yang sibuk kita bisa melakukan auto order. Nah, seperti apa caranya? Kita klik lagi paling sudut atas. Auto order, yaitu di auto order ini agak di tengah ya, di atas information. Nah, di sini kita ada auto order buy dan auto sell ya, auto buy dan auto sell. Nah, contohnya kita auto buy. Jadi sebelum jam bursa ini bisa kita order ya. Nah, kita add, klik add. Nah, contohnya di dalam jam bursa juga bisa kita lakukan. Nah, jadi keuntungannya ini bisa kita order sekarang sampai 1 bulan ke depan berjalan itu berlaku orderannya atau running ya. Nah, kita lihat di sini ada last price ya, ada harga antara lebih besar dari sama dengan ya. Jadi artinya kalau kita order misalnya ini apalagi sering pagi-pagi. Ini kita pikir saham ini atau kita tahu informasi bagus. Saham ini mungkin penutupan harga seperti BCA kemarin 7.450. Wah, saya pikir nanti ini langsung dibuka di atas 7.450 dan ini bisa kemungkinan sampai 8.000. Jadi saya nggak mau ketinggalan, kan lebih kurang seperti itu. Buat aja. Di sini contohnya harga paling rendahnya contohnya tadi di harga 6.500 lah contohnya 6.500. Jadi kalau kita buat 6.500 ini berarti kalau dibuka di atas 6.500 mau di 8.000 pokoknya di atas 6.800 otomatis akan terorder. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita buat lebih kecil sama dengan, maka kalau misalnya kita buat harga tadi kan 7.450. Kalau misalnya tiba-tiba buka dia di 7.450, maka orderan kita tersentuh. Ya. Dan kalau orderan harga pembukaan misalnya tiba-tiba 7.000, maka orderan kita juga langsung down karena lebih kecil dari 7.450 ya. Ini lebih kecil, yang di atas lebih besar. Itu saja bedanya. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini juga ada istilah kalau misalnya drop, kita pilih. Kalau dia turun sekian persen, misalnya 2%, kita mau beli, terorder. Kalau kita misalnya harga dari sekian ya,
Kita bisa buat di sini. Oh sorry, ini tadi kan misalnya kita buat di sini tadi berapa persen? 2% misalnya. Sorry, kita ini dulu ya. Klik 2%. Dari harga berapa kan gitu. Ini harus diisi ya. Misalnya dari harga 2% dari harga yang penutupan kemarin deh, 7.450. Kalau turun dari situ 2%, maka kita dapat ya. Itulah caranya. Oke, kita hapus dulu. Nah, terus di sini ada quantity. Mau berapa lot kita beli ya. Misalnya mau kita beli 10 lot deh. Kita klik 10 lot. Nah, kalau misalnya ini kita sudah cocok, maka kita buat buy. Save ini yang paling bawah ya. Save. Strategi save. Yes, oke. Nah, by condition setting use at least one price condition. Jadi kita harus bikin salah satu harga. Ini belum terinput karena tadi saya masih menjelaskan. Contohnya saya mau kalau buka dia di harga 7.400 deh. Ya. 7.400. Maka otomatis terorder 10 lot. Save. Oke, save strategi. Yes. Oke. Nah, maka dia akan langsung running. Ini kalau ada tanda play ini, berarti dia running ya. Start strategi ya, ready. Oke. Baru kalau kita misalnya sell order, auto sell. Nah, kalau ada barang kita nih udah terbeli, kepingin kita kalau kena di harga sekian ya. Contohnya ya, kita masukkan add. Apa yang mau kita jual? Contohnya saya mau jual agro saya ini paling atas. Ya, oke. Order. Wah, udah 2.110 sekarang dia ya. Nah, saya mau jual kalau dia misalnya 2.200 langsung terjual. Ya. Baru di atas ini ya. Kita lihat ada total P strip L profit. Jadi profit strip loss itu kepanjangan P-nya itu ya, dan L-nya. Jadi profitnya kalau lebih besar sama dengan sekian, maka dia terorder. Nah, yang di bawahnya ada kalau profitnya itu lebih besar sama dengan sekian. Jadi kerugian yang lebih besar. Kalau yang tadi profitnya lebih besar, jadi beda ya. Nah, jadi saya mau pasang di profit aja lah, yaitu 2.200. Saya mau kalau 2.200 tiba-tiba pembukaan di 2.300 ya ditelannya seperti itu ya. Nah, jadi saya mau buat order, yaitu sebentar ya, kita isi lotnya, quantity lot. Misalnya saya mau order 20 lot aja. Tadi kan ada informasinya saya punya itu berapa lot tadi saya lihat, 160 lot ya. Nah, jadi saya order jual 20 lot aja lah. Oke, 20 lot. Supaya jangan terjual semua karena mau naik ini. Ya kan? Nah, 20 lot. Oke, save. Save strategi, yes. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini orderan ini semua sudah terpasang. Kita lihat. Dia sudah running ready ya. Nah, sudah play dia. Jadi kalau ini nanti menyentuh harga di sini, maka terjuallah punya kita 20 lot. Oke, kembali. Nanti kita mau lihat misalnya yang orderan ini ya. Mau auto order, mau auto sell, auto buy ya. Kita lihat contohnya auto buy. Add sekali lagi supaya jangan bingung. Karena ini berlakunya bisa sampai 30 hari. Jadi contohnya agro ini, saya mau beli nanti, ini kan 2.130. Saya mau beli nanti di harga 2.000.
2010 rupiah ya. Saya buat di sini yang paling nomor 2 ini. 2010 rupiah. Nah, 2010 rupiah saya mau beli misalnya 100 lot lagi nih, 100 lot ya. 100 lot. Para investor muda mana tahu belum mengerti kalau 1 lot itu sama dengan 100 lembar ya. Nah, ini udah ketik 1000 lot. Oh, enggak usah, 100 lot saja. Nah, jadi kalau dia menyentuh nanti di harga 2010 rupiah, maka orderan kita akan bisa done ya, atau terantrikan, karena mungkin banyak yang mengorder di harga 2010 tadi. Jadi terantrikan dulu dia. Tapi kalau dia langsung misalnya 2000, di harga 2000, dia langsung done karena sudah melewati. Jadi yang antrian di harga 2010 ya otomatis sudah dan semua. Makanya dia menyentuh di harga 2000 rupiah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kan ada start form dan ada valid until ya. Jadi di sini kita mau melakukan orderan ini mulai hari ini boleh, mulai besok kita pasang boleh. Jadi kita tentukan tanggalnya ya. Oke, kita tentukan tanggalnya baru diokekan. Nah, setelah itu kita mau sampai berapa lama? Langsung aja otomatis klik di sini atau boleh di setting ini. Nah, tapi kalau kita mau misalnya mau 1 hari, ya tinggal klik ini aja 1 hari. Kalau mau 7 hari, ya klik aja 7 hari. Berubah tanggalnya kan. Kalau langsung 30 bulan itu maksimumnya, klik aja 30. Udah berubah deh sampai bulan 12 tanggal 7. Nah, seperti itulah caranya. Oke, baru kalau sudah cocok save. Nah, save strategi, yes. Nah, sudah tersave dia ya. Jadi akan berlangsung selama 30 hari. Oke, seperti itulah caranya. Nah, kita lihat lagi apa yang perlu. Yang perlu juga adalah kita lihat akun info boleh ya. Ini. Nah, mungkin kalau kita buka ini satu-satu semua akan sangat lama. Nah, tapi ini perlu saya tunjukkan kepada para investor muda, yaitu indeks. Nah, karena kadang kita melihat daripada kepingin kita bertransaksi lewat indeks ya. Pasar LQ45 seperti apa, ya DBX8, Kompas 100. Nah, ini berdasarkan indeks semua. Kita lihat rata-rata naik ya. Oke. Dan juga berdasarkan sektor ya. Ini sektor ya. Klik. Nah, sektor energi ada ya, kayak mana pasarnya hari ini. Nah, ini dia bisa dilihat semua. Oke. Nah, itu dia. Terus kita auto booking order sama seperti yang tadi ya, auto booking. Di order itu langsung transaksi. Nah, portofolio nggak usah kita buka ya, ini tinggal melihat transaksi kita. Oke, order list tadi sudah. Kita kembali ke home. Oke. Ya. Nah, di sini kalau ada informasi-informasi yang terbaru dimunculkan. Nah, jadi seperti itulah cara ringkas untuk bertransaksi pakai aplikasi MOS menggunakan perangkat HP. Nah, semoga para investor muda bisa berhasil dan sukses di saham. Semoga bermanfaat informasi ini bagi saudara, bagi yang diberkati, bagi yang merasa berguna ini, boleh di-subscribe dan di-like, juga di-share. Terima kasih atas subscribe dan share-nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.